SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN Dogo Tengah dan anak-anak SDN Dogo Tengah yang sangat hebat pagi ini yang Bapak Ibu guru sayangi. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara memperingati Hari Sumpah Pemuda dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, ini bacanya apa? Sumpah Pemuda. Tadi sudah ditanya sama Bu Ilmi, Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal berapa? Siapa yang kepingin tahu bagaimana sih kok 28 Oktober itu dijadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda? Perjalanannya bagaimana? Pengen tahu? Penisirin? Nah, penasaran apa penisirin? Oke. Sebelum kita menonton televisinya ini nanti filmnya ya, Sumpah Pemuda, Bu Lulu akan memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana proses bisa jadi ikrar Sumpah Pemuda tersebut. Oke, siap ya? Indonesia dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun. Lama sekali. Atau 3,5 abad. Mungkin buyut-buyut kalian yang menangi itu ya, yang mengikuti penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda, semua masyarakat Indonesia sangat tersiksa. Tidak ada permainan dengan teman, tidak. Semuanya terpecah belah, semuanya tidak tahu akan arti dengan tanah air, akan arti persatuan. Sangat sengsara sekali, makan tidak enak, tidur pun tidak enak, karena sibuk dengan peperangan. Pada saat itu Belanda sampai belanja ya. Belanda berhasil memecah belah seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak bersatu. Memecah belah supaya Indonesia ini tidak merdeka. Tidak diperbolehkan berkumpul. Gak oleh sekolah, gak oleh dibaan, gak oleh dolen, gak oleh omong-omongan. Gak bahaya toh? Bahaya. Kenapa?
merdeka, nanti Belanda tidak bisa menjajah Indonesia. Nah, kemudian anak-anak, pada tanggal 17 Desember 1901 Belanda menerapkan yang namanya politik etis. Tahu politik etis? Nggak tahu? Pengen tahu? Nah, politik etis itu politik balas budi. Nah, dengan adanya politik balas budi, pemerintah Belanda memberikan izin kepada para pemuda-pemuda Indonesia untuk memperoleh pendidikan dengan cara bersekolah di bidang pendidikan atau di sekolah-sekolah yang dibuat oleh Belanda. Nah, kesempatan ini anak-anak dimanfaatkan dengan baik. Ayo sekolah, bisik-bisik, ayo sekolah. Kene meneh isok merdeka, Belanda cek isok ngalih teko kene. Fahmi dulu. Ya, andaikan dulu ada namanya Fahmi. Ayo sekolah. Tetapi pada saat sekolah tidak bisa berkumpul karena pada saat sekolah itu juga pengawasan Belanda sangat ketat. Tidak ada yang namanya berdiskusi dengan sembunyi-sembunyi. Ngomong itu di sini, temannya di sana, kode-kodean. Belanda tidak pernah menyangka anak-anak kalau politik ini ternyata memberi dampak positif bagi Indonesia walaupun secara diam-diam. Ya, banyak sekali para pemuda Indonesia yang belajar sampai ke luar negeri sampai menjadi mahasiswa di sana. Nah, salah satunya tadi Bu Lulu sudah bilang banyak pemuda yang sekolah di sekolahan Belanda, yaitu salah satunya Stovia School van Tuts of Edith apa itu ya, Indische pokoknya yang terakhir itu. Bahasanya bahasa Belanda, bahasa Londo. Ya, kemudian banyak para pemuda Indonesia yang sekolah di situ dan sedikit mencuri tapi mencuri dalam hal kebaikan. Oh begini cara merebut kemerdekaan. Oh begini tanah air itu ternyata ya yang saya tempati ini. Baru sadar kalau mereka sangat sekali membutuhkan yang namanya persatuan untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, dari sekolah itulah anak-anak ada satu tokoh. Tokoh ini sangat penting karena penggagas organisasi pemuda pertama di Indonesia. Ada yang tahu siapa? Siapa namanya? Anak kelas 6 yang belakang siapa namanya? Sutomo. Beliau penggagas berdirinya organisasi pemuda pertama di Indonesia. Organisasinya bernama Budi Utomo. Nah, semenjak adanya Budi Utomo, seluruh pemuda-pemuda di Indonesia baik di Jawa, di Sumatera, di Ambon, di Kalimantan, di Sulawesi, mereka itu kepingin ayo membentuk organisasi supaya kita nanti bisa berkoordinasi dan bisa bersatu merebut kemerdekaan. Akhirnya booming anak-anak, viral ya. Zaman sekarang viral sekali Budi Utomo itu, diikuti berdirinya partai dan organisasi-organisasi lain seperti adanya Young Java, pemuda-pemuda Jawa, Young Sumatera, Young Batak, Young Ambon, Young Celebes. Kemudian ada Sekar Arum, kemudian ada Putra Betawi. Nah, itu semuanya apa? Semuanya membentuk organisasi. Kemudian pelajar yang di luar negeri juga tidak kalah anak-anak. Mereka itu juga kepingin bersumbangsi untuk tanah air Indonesia. Mereka melahirkan sebuah manifesti politik pada tahun 1925. Nah, ini ternyata memberi dampak positif yang baik sekali bagi pemuda di Indonesia. Semangat pemuda-pemuda di Indonesia membara. Bagaimana kalau kita semua bersatu membentuk persatuan pemuda-pemuda
Indonesia. Akhirnya anak-anak, nah, para pemuda-pemuda yang diketuai oleh Bapak M, siapa? M. Tabrani pada Kongres Pemuda yang pertama berkumpul untuk apa Bu Lulu? Untuk berdiskusi, untuk saling memberikan ide-ide bagaimana tanah air ini mau dibawa kemana, tanah air ini merdeka atau tidak. Nah, di situ berkumpul Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes. Kemudian ada satu pemuda, beliau mengusulkan ikrar Sumpah Pemuda, namanya Bapak Muhammad Yamin. Yang pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia. Siapa yang hafal? Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Nah, pada saat rapat itu Bapak Yamin bahasanya bahasa Melayu. Kemudian kata Bapak Tabrani, saya poin 1 dan poin 2 setuju, tetapi untuk poin ketiga saya tidak setuju. Karena poin 1 dan poin 2 itu bunyinya Indonesia, kenapa kok poin 3 Melayu? Nah, pada saat itu belum fix anak-anak hasilnya, ya. Kemudian terjadilah Kongres Pemuda yang kedua pada tahun 1928, ya, tepatnya tanggal 27 dan 28 Oktober. Kemudian anak-anak, pada Kongres Pemuda yang pertama, pada Kongres kedua, Pemuda yang kedua, semakin banyak yang berkumpul organisasi-organisasi pemuda seluruh Indonesia untuk melebur seluruh organisasi menjadi satu bernama Indonesia Muda. Itu pada saat sidang yang kedua. Nah, sebelum sidang yang ketiga anak-anak, sidang yang ketiga Kongres Pemuda 2 itu terjadi 3 sidang, ya. Sidang yang pertama belum fix, kedua tadi sudah melebur menjadi Indonesia Muda. Ketiga, di sela-sela puncak keputusannya ada seorang wartawan belia, wartawan muda sambil membawa biola. Siapakah dia? Nah, Bapak Wage Rudolf Supratman. Beliau berdiri. Bapak Ketua Kongres Pemuda 2, Bapak Sugondo Joyo Puspito, saya mohon izin, saya akan mengumandangkan, memperdengarkan lagu Indonesia dengan alunan biola saya. Nah, maju. Bagaimana lagu Indonesia Raya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tetapi dulu masih belum Indonesia Raya anak-anak. Indonesia maju. Indonesia, kenapa Bu kok Indonesia Raya? Karena takut ketahuan oleh siapa? Belanda. Ya, dulu itu Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 tempatnya itu kan pindah. Terus rapatnya itu juga tidak seperti ini, agak saling berjauh-jauhan. Karena kalau mau menghadiri acara perkumpulan itu dijaga ketat dan diawasi oleh pihak siapa? Pihak Belanda. Indonesia saja takut ketahuan nanti visi dan misi para pemuda tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, akhirnya anak-anak apa yang terjadi? Setelah Bapak W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya, semuanya terpukau, semuanya bangga, semuanya hampir menangis. Karena
karena setiap lirik-liriknya mengandung makna yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian anak-anak, pada sidang yang ketiga tersebut setelah Bapak Wakil Rudolf Supratman memperdengarkan, ya, kemudian ikrar Sumpah Pemuda diputuskan. Nah, sebelumnya siapa sih Bu? Yang memfasilitasi tempat? Apakah di Stovia atau di mana? Bukan anak-anak. Kalian tahu siapa yang memfasilitasi rumahnya atau tempatnya? Nah, yang memfasilitasi itu adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa. Tahu Tionghoa? Cina. Ya. Di mana tempatnya Bu? Di kos-kosan miliknya. Dulu namanya bukan kos-kosan, pemondokan. Kenapa di situ Bu? Karena dekat dengan daerah kampus dan di kos-kosan itu tempatnya para pemuda-pemuda kos atau tinggal dalam menempuh pendidikan di Stovia. Di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta. Nah, akhirnya anak-anak, Bapak Sugondo Jaya Puspito menetapkan, saudara-saudara sekalian, saya selaku Ketua Kongres Pemuda II menetapkan ikrar Sumpah Pemuda yang sudah dirancangkan pada Kongres Pemuda yang pertama. Saya akan membacakan ke satu, dulu tidak pertama, tidak satu gitu, ke satu. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa Indonesia. Nah, itu menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan pada tanggal 28 Oktober menjadi hari apa Nana? Sumpah Pemuda yang sampai saat ini dan sampai di masa mendatang harus tetap kita rayakan, kita peringati. Ya, kalian ini termasuk pemuda-pemuda Indonesia harus meneruskan perjuangan para pemuda-pemuda zaman dulu, para pahlawan-pahlawan, dengan cara yang sangat ringan sekali untuk para pelajar, yaitu dengan cara apa? Belajar dengan giat. Nah, itu saja cara yang paling mudah mengisi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya seluruh pemuda bersatu, tidak ada Selebes, tidak ada Jawa, adanya Indonesia. Indonesia apa tadi? Muda. Nah, tepuk satu, dua, buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekolah Belanda
pertama kali yang ada di Indonesia bernama Fikri. Namanya siapa? Fikri dari kelas berapa? Iya, jawabannya apa? Yang keras, yang lantang, pemuda Indonesia harus lantang. Oke, Stovia, School of Thought Eldrick English. Bahasanya bahasa Fikri Belanda. silakan. Oh, jangan Fikri yang Sudah dikasih. Alhamdulillah. Bilang apa? Thank you. Ya, makasih Pak Munir yang Terima ganteng. kasih, Pak Nur. Sarannya Pak Munir. pada tanggal berapa dan diketuai oleh siapa Kongres Pemuda 2? Dari kelas berapa? Alamatnya di mana? Loh, siapa tahu nanti saya mau antar brownies, kamu nggak mau? Kayaknya ada paketnya, San. Ya, namanya siapa? Namanya Arya. Dari kelas berapa? 6B. 6B. Rumahnya mana? Rasul. Tidak di bawah. Rumahnya nggak dibawa. Pinggirnya jembatan Sirotol Mustaqim. 8 Oktober 1928. Boleh lo betul tanggal 28 Oktober tahun 1928. Betul? Tanggalnya betul. Pertanyaannya kurang satu yang belum dijawab. Tanggalnya betul. Bulannya betul, tahunnya betul. Diketuai oleh siapa? Muhammad Yamin. Betul boleh lo? Kurang Kurang tepat. Itu setengah. Saskia tadi mau? Silakan berdiri dulu. Ayo, Zazkia Gotik. Tes, tes. Pikir. Permisi. Namanya siapa? Namanya Saskia. Dari kelas berapa? 5B. Nek salah, Mas. Dari Jangan kelas 5B. buat malu Pak wali kelasnya. Nah, tadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama yaitu kapan dilaksanakan Sumpah Pemuda 2? Sumpah Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 dan diketuai oleh siapa? Yang pertama pada tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? 27 sampai 28 tahun 1928. Bulan apa? Bulan Oktober. Betul? Diketuai oleh siapa? Sutomo. Betul diketuai oleh Sutomo? Oke, kurang tepat. Kita perkenalan dulu. Namanya siapa? Namanya Sultan. Dari kelas berapa? Dari kelas 4. Oke, pada tanggal berapa? Maju sedikit mic-nya kena kipas. Pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? 27 sampai 28 Oktober 1928. Diketahui oleh siapa? Sugondo. Sugondo siapa jenenge? Sugondo. Jo. Sugondo. Jaya Muslim. Oke. Sama hadiahnya satu. Sultan terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini ada buah mata dari Pak Munir. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Is
Yang mana ya Bu Is, ayo. Kita doa bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tangannya mengangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tirukan. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah. Pada hari ini ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah magfirah kepada kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi